Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah tawakkaltu ilallah. Ikhtasyamtu fawaddu amri ilallah. Masyaallah. La halla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wal yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqallahul adim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbi jidna ilman warzuqna fahman. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyulillahi lahul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Halaqah Usbu'iyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala
Salawat serta salam kita sanjungkan, kita limpahkan, kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Maulana Sayyiduna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga beserta para sahabat, sehingga sampai kepada kita selaku umatnya, yang semoga zaza yaumal qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini negeri kita tercinta sedang dihadapkan suatu musibah. Sedang dihadapkan suatu musibah. Yakni bergoncangnya alam dunia. Bergoncang, bergetar. Padahal getaran yang timbul itu hanya getaran yang kecil, yang belum ada apa-apanya dibandingkan getaran ketika alam ini dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Seperti dalam firman-Nya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Guncangan yang sangat amat luar biasa, getaran yang sangat amat luar biasa, wa akhrajatil ardu asqalaha, sehingga mengeluarkan isi daripada bumi tersebut. Saking hebat-hebatnya guncangan. Terus apa sikap kita para jamaah ketika dihadapkan suatu musibah? Ya. Apa sikap kita ketika dihadapkan suatu musibah oleh Allah? Saudara-saudara kita sekarang saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan yang amat luar biasa. Dan sekarang kita saat ini para jamaah masih bersyukur, masih bisa ngopi, masih bisa ngerokok, tidur gengeuna. Belum tentu mereka di sana bisa mengalami seperti kita. Jadi pertama yakni adalah bersyukur. Yang kedua, ingat, wasta'inu bisobri wassalat. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Ingat, jadi ketika dihadapkan musibah, kuncinya adalah sabar dan salat. Bukan sebaliknya. Bukan malah menjadikan kita murtad. Bukan menjadikan kita kufur. Apa murtad? Murtad itu keluar daripada Islam. Kenapa bisa murtad? Maaf, ketika kita dihadapkan kesulitan, karena kita tidak mampu untuk menghadapinya, maka diiming-imingilah oleh seseorang, diiming-imingilah dengan makanan, diiming-imingilah dengan uang, supaya berpindah keyakinan. Itu murtad. Dan hati-hati para jamaah, harus bisa bersabar dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Wasta'inu bisobri wassalam. Innaha lakabiratan illa 'alal khashiin. Itu lain. Innaha lakabiratan illa 'alal khashiin. Baqarahnya ayat berapa?
Betul, ayat 45. Wasta'inu bis sabri was salat innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Tuh. Dan sesungguhnya salat itu amatlah berat. Illa 'alal khasi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Pertanyaannya, seperti apakah khusyuk? Seperti apakah khusyuk? Ya. Kayak gimana sih khusyuk? Kayak gimana sih khusyuk? Apa yang dimaksud khusyuk? Makanya kadang kita membaca ayat cuman setengah, tapi tidak melanjutkan dengan ayat yang lainnya. Apa sambungan ayatnya? Yang dimaksud orang-orang yang khusyuk yakni alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang dimaksud orang yang khusyuk yakni orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhannya. Yakni orang yang yakin akan menemui Tuhannya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Nah, itulah orang yang khusyuk. Jadi tips supaya kita khusyuk dalam beribadah, yakni harus meyakini bahwa kita akan menemui Allah. Dengan cara apa kita menemui Allah? Yakni dengan adanya mati atau adanya kematian. Adanya kematian yakni gerbang menuju Allah Ta'ala. Jadi sholatnya harus ingat karena mati, ya. Nah, kieu para jamaah, saya sempat mengkaji tentang isi sholat. Hayang ngerokok atuh. Ya, Bung Fitra yang Samsu. Sumitro biasa. Saya mengkaji apa itu sholat. Nih para jamaah, pengkajian tentang ilmu sholat. Kenapa kita sholat ketika takbiratul ihram mengangkatkan tangan kita? Sudah tahu belum? Sudah pahamkah ke sana? Kenapa kita takbiratul ihram mengangkatkan tangan kita? Allah. Nah, itu bukti kepasrahan kita kepada Allah Ta'ala dengan mengangkatkan tangan kita. Kenapa seperti itu? Contoh para jamaah, ketika penjahat, perampok, ya, ditangkap, disergap oleh polisi, apa yang dikatakan polisi? Angkat tangan. Angkat tangan. Bukan seluruh jongkok, bukan seluruh tengkurap, melainkan angkat tangan. Bimakna ketika kita mengangkatkan tangan ke atas, itu bukti penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus setelah mengangkat tangan, kenapa kita harus menyimpan, meletakkan tangan kiri kita di bawah telapak tangan kita di atas? Apa ini tandanya para jamaah? Kita tamsilkan. Apa kira-kira? Gerakan apa kira-kira yang seperti ini para jamaah? Hah? Nah, gerakan seperti ini tidak lain dan tidak bukan adalah mayat. Mayat kan? Mayat pasti sidakep.
Cuman kenapa kita berdiri, tidak tidur? Itu ibarat kita adalah mayat hidup. Kita ibarat mayat hidup. Karena pada hakikatnya kita mati, tapi Allah lah yang menghidupkan. Makanya sidakep. Gitu. Jadi sholat itu jangan mempunyai keaku-akuan. Setelah kita sidakep, lalu kita ruku. Apa simbol ruku? Apa simbol ruku? Nah, yang kemarin kita kaji. Ketika kita ruku, tentu kita melihat ke bawah. Itulah simbol dunia. Ketika kita bicara dunia, maka lihatlah ke bawah. Karena kita susah, pasti di bawah kita ada yang lebih susah. Kita seperti ini, pasti ada yang lebih luar biasa seperti ini. Lihat ke bawah. Terus kenapa kita harus meratakan punggung kita dan menguatkan lutut kita? Itulah simbol kehidupan. Di mata Allah semua sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Dan ketika kita mampu melihat ke bawah, maka kita harus berdiri seraya mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ingatlah, ketika berbicara agama, lihatlah ke atas. Karena kita soleh, tapi masih banyak orang yang lebih soleh daripada kita. Kita bertakwa, masih banyak orang yang bertakwa daripada kita. Kita mengaku taat, masih banyak orang yang taat daripada kita. Dan setelah kita mampu mengaplikasikan, maka setelah itu kita bersujud. Nah, bersujud inilah momen yang sangat luar biasa ketika kita selami. Kenapa seperti itu para jamaah? Ketika sujud, kita mencium bumi, menandakan letak asal kita awalnya dari mana. Dan kita harus ingat, ketika sujud, kedudukan kepala kita lebih rendah daripada pantat kita. Bimakna sebetulnya kita itu adalah hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kita bersujud, lalu kita duduk. Mauquf. Artinya kita tunduk kepada Allah. Apa simbol tunduk kepada Allah? Nah, kita lihat para jamaah, maaf. Seekor anjing ketika menghadap tuannya pasti duduk, ya. Seekor anjing. Dan hewan-hewan lainnya yang tunduk kepada tuannya, pasti dia menghormati tuannya dengan cara duduk. Sama. Duduknya kita itu bukti kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi sholat itu adalah simbol yang harus kita kaji isi daripada sholat tersebut. Ya, awas kembali wasta'inu bisabri wassalat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Terus bagaimana para jamaah? Banyaknya musibah. Apakah ini tanda bahwa Allah telah menurunkan azab kepada kita? Bahwa ini tanda bahwa Allah telah menurunkan siksa kepada kita? Ingat para jamaah, dhahara fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaknya segala kerusakan di darat maupun di laut itu semua akibat ulah tangan manusia itu sendiri, ya. Allah tidak mungkin menurunkan suatu musibah tanpa ada asbab kenapa Allah menurunkan musibah. Dan ketika Allah menurunkan musibah, itu adalah sebab kita harus bertafakur, bertadabur terhadap apa yang telah Allah musibahkan kepada kita.
ambil hikmah di balik setiap kejadian. Tidak lain dan tidak bukan semua itu semata-mata untuk menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itunya. Jadi khusyuk tadi geus diberi nyaho. Ayeuna hikayat. Baca Mas hikayatna Mas. Ieu mah hikayat dia. Lain-lain ajikeun panjang soalna. Masih dalam makalah yang kemarin, Mas. Masih dalam makalah yang kemarin. 30. Bukan. Yang ke-28. Iya. Oh, yang Abu Bakar. Iya, Asibli. Sekarang hikayatnya. Nah, itu. Ada di buku mah. Ada tuh? Ada di Android. Surat Al-Baqarah ayat 128. Al-Baqarah At-Taubah. Baca siapa? Kalau jakum Rasulullah min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaihi. Oh, gitu didinya. Didol. Coba di buku mah. Oh. Jadi baca itu di museum dan jadi di HP ini ada kitab nasional, ada meja juga. Nya. Mahal. Jadi hikayat ini sebetulnya pernah dibuka oleh Ustadz Nasin kemarin ketika ngaji. Baca, Mas. Dan hikayat ya. Hikayat. Sesungguhnya Syekh Abu Bakar Asy-Syibli datang kepada Ibnu Mujahid. Maka segeralah Ibnu Mujahid mendekati Asy-Syibli dan mencium tempat di antara kedua mata beliau. Maka ditanyakanlah kepada Ibnu Mujahid akan perbuatan yang demikian. Dan beliau berkata, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW di dalam tidur dan sungguh beliau SAW telah mencium Syekh Abu Bakar Asy-Syibli. Ketika itu berdirilah Nabi SAW di depan Asy-Syibli dan beliau mencium antara kedua mata Asy-Syibli. Maka aku bertanya, ya Rasulullah, apakah benar engkau berbuat yang demikian terhadap Asy-Syibli? Rasulullah menjawab, benar. Sesungguhnya dia tidak sekali-kali mengerjakan sholat fardu, melainkan setelah itu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la haula wa la quwwata illa billah. Setelah itu dia Asy-Syibli mengucapkan salam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku tanyakan kepada Asy-Syibli mengenai apa yang dibacanya setelah sholat fardu, maka beliau menjawab seperti bacaan tadi. Woi. Jadi sudah jelas para jamaah ya, hikayat yang dibacakan oleh saudara kita bahwa disebutkan bahwa Ibnu Mujahid menemui Abu Bakar As-Subli, Asibli. Abu Bakar As-Sibli lalu mencium keningnya.
lalu mencium kening Abu Bakar Ash-Shibli. Kenapa seperti itu? Karena melihat daripada mimpi Ibnu Mujahid bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kening daripada Abu Bakar Ash-Shibli. Ya, lantaran apa? Apa sih rahasianya? Kenapa Rasulullah mencium kening Abu Bakar Ash-Shibli? Lantaran setiap sholat fardu beliau membacakan satu ayat terakhir dari surah At-Taubah yang bunyinya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wayahana para jamaah, ini harus diamalkan ketika pada sholat. Ditambah sholawat ya. Ditambah sholawat. Sallallahu alaika ya Muhammad. Ya. Setelah itu ditambah sholawat. Terus apa sebetulnya rahasia dari surah At-Taubah tersebut? Di situ terdapat sifat-sifat daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum, laqad sungguh, ja'akum telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, di antara kalian, yakni segolongan daripada kalian. Azizun alaih, sangat berat, alaih atasnya, ma'anittum apa penderitaan, sangat berat sekali olehnya, ya ini penderitaan. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya menanggung derita umat-umatnya di dalam syiar menyebarkan Islam maupun setelahnya. Luar biasa kan? Harta dikorbankan, nyawa pun jadi taruhan demi tersebarnya Islam. Ma'anittum harisun alaikum, sangat menginginkan alaikum atas kalian, bil mu'minina, kelawan orang-orang mukmin, raufun rahim, yakni penyantun dan penyayang. Penyantun dan penyayang, raufur rahim. Itunya. Karena sifat baginda Nabi itu sebetulnya bukan penyantun terhadap orang mukmin saja, tapi terhadap orang kafir sekalipun. Ada riwayat, ada kisah. Ada satu kisah para jamaah. Ketika Nabi berjalan, ya, pasti diludahi oleh orang tersebut, oleh orang kafir. Setiap melewati orang kafir tersebut pasti diludahi. Setiap hari melewati orang kafir tersebut diludahi. Tapi ada suatu ketika para jamaah, suatu hari orang kafir tersebut berhenti meludahi Nabi. Apa yang terjadi? Beliau malah berkunjung kepada orang kafir tersebut. Mungkin kalau kita dijadikan seperti itu, wah, kita udah emosi tingkat tinggi itu. Tapi Nabi diludahi tidak
tidak membalas apapun. Malah ketika selesai pada hari itu tidak diludahi, Nabi merasa rindu. Kenapa saya tidak diludahi hari ini? Ternyata orang yang sering menzalimi Nabi pada hari itu dalam keadaan sakit. Apa yang dilakukan? Justru malah menjenguknya, memberikan hadiah. Dan ketika itu pula Nabi, orang yang kafir tersebut menjadi muslim. Nah, itulah Raufur Rahim, penyantun dan penyayang. Tidak melihat kepada orang muslim maupun orang kafir sekalipun, tapi Nabi tetap menyayangi orang tersebut. Itulah para jamaah. Makanya di dalam surah At-Taubah ini terdapat sifat-sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawalu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup Allah lah yang menjadi penolong kita. Dan kepadanya lah aku bertawakal, kepada Allah yang mempunyai arsy yang sangat agung. Itu para jamaah ya. Kutipan daripada hikayat Abu Bakar As-Sibli yang melalui mimpi daripada Ibnu Mujahid. Makanya wayahna ketika kita selesai sholat, baca laqad ja'akum sampai selesai. Ya. Aina sebelum selesai kita ihlanya pupujian heula lah. Persepnya pasti atuh pupujian ieu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah minal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan. Hasbi Rabbi zalallah ma fi qalbi ghairallah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين Alhamdulillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.